Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hadi Praitno, mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta Prodi IPA. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Bode dengan materi pokok listrik dinamis submateri pokok arus listrik. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, gimana, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita harus banyak bersyukur ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran kita mengenai listrik dinamis. Nah, yang pertemuan pertama dari listrik dinamis yaitu arus listrik. Sebelumnya kita sudah beberapa kali mencoba menggunakan platform pembelajaran daring. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita juga lancar dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya bersama-sama, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Berdoa, mulai. Cukup, banyak yang hadir nih Bapak. Cek dulu kesiapan kehadiran kalian ya. Ini saya cek dulu untuk di menu chatnya. Ini sudah ada. Oke, hari ini yang belum hadir siapa ya? Lulu Pak, sama Lulu. Pati. Ainun Marwati belum hadir. Oke, kemudian siapa lagi? Uli Pak, Uli. Oh, Uli belum hadir. Oke, mungkin ada kendala sinyal ya. Jadi nanti anak-anak yang belum hadir nanti bisa menyusul barangkali sinyalnya sudah membaik ya. Sementara kita lanjutkan dulu sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan bersama kemarin. Oke, anak-anak, Bapak mengingatkan kembali materi kemarin, pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan sebelumnya Bapak meminta kalian membaca bab 5 listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ya. Sudah dibaca belum bukunya? Buku paketnya? Sudah Pak. Oh, sudah. Belum Oke, Pak. Oh, ada yang belum. Siapa yang belum ini? Sudah Pak. Oh, sudah. Ada yang sudah. Nah, Diva sudah Belum, ya? Pak. Oh, belum baca Rizka. Ya, ya harusnya dibaca ya supaya apa? Supaya kita dalam pembelajaran hari ini lebih lancar. Ya, tetapi kalau video penggunaan pad itu kemarin Bapak share juga, sudah ditonton itu videonya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oh sudah, alhamdulillah ya. Minimal kalian sudah menonton penggunaan pad ya, simulasi interaktif menggunakan aplikasi untuk media pembelajaran kita hari ini. Jadi minimal itu kalian bisa kuasai sehingga nanti pembelajaran ini lebih lancar, tidak ada kendala begitu ya anak-anak ya. Kalian perhatikan lampu, peralatan elektronik yang menggunakan listrik di rumah
semua alat ini pasti ada kabelnya ya, untuk menghubungkan aliran arus listrik. Gitu ya? Betul tidak? Ada Ya, alat yang, Ya, Pak. ada alat, coba sebutkan alat di rumah kalian yang menggunakan kabel, misalnya. Pak. TV. Kipas Ada yang nggak kipas angin, ada yang nggak pakai kabel enggak? Peralatan listrik yang tidak pakai kabel. Nah, ini Mas Ilman menunjukkan cas-casannya. Ya, itu ada stop kontaknya, ada kabelnya. Oke, bagus. Sambil dicas itu HP-nya ya, Mas Ilman ya? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi kalau kita perhatikan, arus listrik yang mengalir di rumah itu menggunakan kabel untuk menghantarkan arus listrik. Ya, betul ya? Ya, Pak. Nah, sekarang Pak. oke. Nah, sekarang pertanyaan Bapak berikutnya. Dari manakah aliran arus listrik tersebut berasal? Pernah kalian berpikir seperti itu tidak? Dari mana ini arusnya bisa masuk ke rumah saya, kemudian dari mana kok bisa masuk ke HP saya? Ini asal mulanya dari mana ini? Ya kan lewat kabel kalian ya? Dari kabel. Terus kalian telusuri misalnya, kabel ke kabel lagi kan? Nah, dari mana itu asalnya itu? Bisa sampai ke HP. Elektron. Dari mana, Nadifa? Elektron dari pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik. Bagus sekali, Nina. Pembangkit listrik yang mana kalau di rumah Nina itu? PLN, Pak. Oh, PLN, perusahaan listrik negara. Nah, betul tidak ya itu aliran arus listrik kalian itu benar dari pembangkit tenaga listrik atau benar tidak dari PLN? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau kemarin kita mempelajari listrik statis, listrik yang tidak bergerak, tidak menggunakan arus, tetapi hanya berupa perpindahan muatan karena ada interaksi, begitu ya. Nah, sekarang tidak. Sekarang kita mempelajari listrik yang mengalir. Maka judul pertemuan bab kita adalah listrik dinamis, karena listrik ini mengalir. Nah, anak-anakku semua, sekarang Bapak punya ilustrasi begini lagi. Kalian perhatikan lagi lampu listrik di rumah kalian. Ketika kalian menyalakan lampu, tentunya kalian akan menekan saklar ya yang terpasang di dinding gitu kan. Nah, jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala karena hanya menekan satu saklar. Misalnya ruang tamu kalian nyalakan menggunakan satu saklar. Ruang di bagian lain di luar, di kamar mungkin tidak akan bisa ikut menyala. Atau mungkin bisa jadi karena kalian kebetulan saklarnya satu tapi bisa menyalakan 3 lampu. Maka saklar dinyalakan, lampu depan rumah nyala, lampu ruang tamu nyala, lampu kamar menyala. Nah, mengapa dapat terjadi demikian? Kira-kira, pernahkah kalian memikirkannya, kemudian mencari alasannya? Ada? Pernah berpikir ke sana? Enggak, Pak. Enggak, oke. Kata Nadifa enggak. Oke, tidak apa-apa. Bagaimana? Ismi, pernah sempat memikirkan listrik di rumah kamu itu? Cuma itu sih Pak, mikirin tapi nggak cari tahu jawabannya. Iya, ya. Mikir tapi enggak tahu mencari jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Setia Ningrum mungkin? Setia Ningrum, bagaimana? Pernah mikir itu? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Ngapain mikirin listrik ya, Setia Ningrum? Nggak penting begitu ya? Ya. Kalau Mafasa gimana? Sempat mikir itu nggak? Listrik itu? Enggak, Pak. Enggak. Nina, bagaimana kalau Nina?
Nina kan ini ya, Enggak, katanya, tidak juga. Oke, berarti cuman siapa ya tadi, Ismi saja yang berpikir ya, tapi meskipun tidak cari tahu, tidak mencoba mencari tahu alasannya ya, tapi mungkin dia yang sempat berpikir sedikit itu ya. Kalau kalian pernah memikirkannya ya, minimal memikirkannya, kemudian mencoba mencari alasannya, maka kalian itu termasuk anak-anak didik Bapak yang berpikir kritis. Nah, kalian harus terus meningkatkan kemampuan kalian berpikir kritis, melihat fenomena alam yang terjadi, kemudian memikirkannya dan mencoba mencari tahu bagaimana penyebabnya, apa yang terjadi dengan itu. Nah, sehingga kalian akan menjadi anak-anak yang punya kemampuan berpikir kritis yang baik. Nah, pada pembelajaran abad 21 seperti sekarang ini, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu berpikir kritis. Nah, kalau kalian kurang mampu mengembangkan pola pemikiran kalian untuk berpikir kritis, maka kalian akan tertinggal dengan yang lain. Nah, alhamdulillah ya, saya melihat hari ini siswanya cukup banyak ya yang hadir ya, beberapa saja tadi yang belum hadir. Meskipun di masa pandemi seperti ini tetap harus semangat belajar ya anak-anak. Meskipun kita tidak bisa ke sekolah untuk tatap muka pembelajaran di kelas, dengan pembelajaran di rumah pun asal kalian semangat belajarnya, insya Allah kita tetap akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu anak-anakku ya, tetap semangat ya. Masih semangat enggak ini? Ya Pak, amin. Ya Pak. Oke, ya alhamdulillah. Nah, supaya pembelajaran hari ini terarah, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi anak-anakku semua, tugas kalian ini nanti adalah merancang dulu menggunakan Pet Colorado, kemudian nanti diskusikan. Oke, itu mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar hari ini ya. Jadi nanti kita lakukan diskusi bersama mengenai perancangan percobaan. Nah, ada video. Ya, asal mula energi listrik. Nah, tadi kan kalian ingin tahu ya, dari mana listriknya kok bisa sampai ke rumah kita, bisa ke rumah Ilman, bisa ke rumah Rizka, begitu kan? Nah, ini Bapak ada videonya. Coba kalian perhatikan, amati video Bapak ini. Woi, bangun, bangun. Masa TV-nya tidak ditonton, kok dibiarkan nyala? Wah, kamu siapa? Namaku Billy, si bijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC, semuanya pakai listrik. Kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh. Bukan, mati lampu. Kalian sih.
Jadi, aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih Kak Billy. Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama, tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya, ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Ya Kak Billy, pasti. Oke kalau gitu, sampai jumpa lagi. Nah, dari video yang tadi Bapak tampilkan, ini seperti pertanyaan Bapak tadi nih, supaya kalian bisa berpikir kritis ya, terhadap fenomena yang terjadi begitu. Nah, sekarang fenomenanya Bapak tadi menayangkan sebuah video asal mula energi listrik yang sampai ke rumah kalian tadi. Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Siapa nih? Nina ya? Betul enggak? Iya, Oh iya, Nina, silakan. kan itu masing-masing rumah dikasih listrik 250. Nah itu, 220 volt. ya Iya, 22 volt. Nah, Ah, itu. Oke. Heeh. kan itu nanti pas sampai rumahnya dibagi lagi buat lampu, TV, dan lainnya atau tidak? Oh ya, bagus. Pertanyaan yang keren. Nah, ini yang Bapak tunggu seperti ini. Oke. Terima kasih Nina. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, sudah ada beberapa rumusan masalah. Oke, baik. Nah, jadi seperti yang Nina tanyakan juga, kan itu dibagi-bagi ya. Dibagi TV, dibagi kulkas, dibagi buat ngecas. Apa nggak semakin kecil lagi Pak itu berarti kan gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana arus listrik itu dapat mengalir, ya. Kemudian saya menyimpulkan juga pertanyaan Nina, bagaimana kemudian kita bisa mengukur listriknya atau mengukur arus listriknya. Jadi kalau Nina nanti bisa mengukur arus listriknya, Nina bisa tahu nih, yang sampai ke kulkas saya berapa. Betul tidak dibagi-bagi lagi? Atau tetap 220 volt itu yang di rumah itu? Nah, sekarang anak-anak, Bapak bagi kelompok. Bagi kelompok kalian. Video yang kemarin Bapak share di YouTube itu sudah ditonton penggunaan itu aplikasi PET? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Oke, baik. Kemudian Ya. link PET-nya sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Bisa, Oke, Pak. baik. Bisa. Oke, baik. Nah, LKPD Bapak share ya. LKPD Bapak share, LKPD mengenai arus listrik. Kalian juga bisa membuka LKPD-nya di Google Classroom ya. Jadi kalau misalnya Pak, saya tidak bisa buka pakai PDF, HP saya tidak bisa. Oke, silakan buka via online di Google Classroom atau bisa di-download itu. Dalam bentuk PPT ada, dalam bentuk Google Slide juga ada. Nah, anak-anakku, silakan dibuka di LKPD-nya, LKPD 1 mengenai arus listrik ini, yang Bapak sudah bagikan. Kemudian kalian gunakan buku, internet, atau modul yang Bapak share itu untuk referensi mengerjakan LKPD. Halo? Iya, Pak. Oke.
Baik. Ya. Nah, sekarang begini, teknisnya begini. Oke, anak-anak itu mengerjakan LKPD dengan berkelompok masing-masing. Buatlah room Google Meet masing-masing setiap kelompok. Nah, Bapak nanti akan masuk di setiap room yang kalian buat, di setiap Google Meet yang kelompok ini buat. Nah, harapan Bapak nanti setiap kelompok share di WhatsApp grup kita, sehingga Bapak bisa membuka grup masing-masing dari kalian. Nah, satu boleh tetap di sini, satu boleh tetap di room ini. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, atau kelompok 4 mau tetap di sini sehingga tidak perlu buat room lagi, boleh. Nah, nanti kan Bapak tinggal langsung mengamati pekerjaan kalian. Nah, yang lain nanti silakan membuat room sendiri, kemudian berdiskusi mengerjakan LKPD. Nah, kemudian nanti Bapak akan minta kalian masuk lagi di Google Meet ini. Paham ya, Nana ya? Paham, Pak. Oke, silakan bekerja. Selamat bekerja, selamat belajar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah kalian berdiskusi bersama kelompok masing-masing, tadi Bapak sudah masuk di kelasnya masing-masing yang sudah membuat Google Meet sambil mendampingi kalian presentasi di kelompok masing-masing. Nah, sekarang Bapak meminta kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di kelas. Oke, silakan. Ini kelompok berapa ya? Sebutkan. Kelompok 3, Pak. Oh ya, ini bagus nih, sudah ada gambarnya. Ya, berarti yang coba diperbesar lagi bisa enggak? Saya mau lihat ini yang screenshotnya, yang menyala mana? Lampunya menyala enggak itu? Yang percobaan 1 menyala, Pak. Oh, yang sebelahnya tidak menyala. Kenapa tidak menyala itu? Karena saklarnya terbuka. Oke, baik. Berarti yang pertama itu mengalir ya. Elektronnya ya, kemudian itu tidak mengalir. Oke, sudah dicoret. Baik. Bagus, itu sudah. Teman-teman semua kita kasih plus dulu untuk kelompok 3 yang berani mempresentasikan percobaan 1. Terima kasih ya, kita kasih plus dulu. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Baik, Wanda mungkin di stop ini presentasinya. Ya, untuk percobaan kedua, kita disuruh menggunakan aplikasi PET sesuai dengan cara pada percobaan 1 sebelumnya. Kemudian baterai awal yang digunakan sebesar 1,5 volt. Kalau menggunakan satu baterai dengan tegangan 1,5 itu cahaya dari lampunya sangat minim, ya. Nah, dan arusnya bertambah menjadi 0,30 A dan tegangannya 3,00 volt.
Nah, kita akan menggunakan 3 baterai. Kita atur tegangannya biar sama. Dan semakin kita tambahkan baterainya dan arus listrik semakin bertambah menjadi 0,45 ampere dan cahaya lampunya dan akan semakin lebih terang dari percobaan tadi. Jika kita hilangkan baterai dan saklar keadaan tertutup, jadi nggak ada cahayanya, lampunya tidak menyala karena tidak ada aliran listrik. Soalnya pusat tegangannya ada di baterai tersebut. Nah, lanjut nomor 7. Nomor 8, amati keadaan lampu dan ampermeter. Keadaannya, 1, lampu itu padam, arus ampernya tidak ada atau 0,00. Ya. I sama dengan Q per T. Ya. Q itu berarti muatannya, kecepatan muatannya. Sedangkan T itu waktu. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Mas Ilman dan kelompok 1. Kita kasih plus untuk kelompok 1 semuanya dulu. Oke, terima kasih sama kelompok 1 yang sudah memperhatikan. Betul tadi untuk I sama dengan Q per T ya Mas Ilman ya. Q per T untuk kelompok 1. Tetapi Q itu bukan kecepatan, tetapi muatan. Jadi tadi disampaikan I sama dengan Q per T, di mana Q adalah kecepatan, I kuat arus, dan T adalah waktu. Q bukan kecepatan, melainkan muatan yang mengalir dalam satu rangkaian. Jadi berapa muatan yang mengalir itu? Kalau di pad itu kamu perhatikan warna biru itu yang mengalir, mengitari lingkaran, itulah muatan yang mengalir. Nah, muatan yang mengalir tiap satuan waktu, tiap 1 detik itu namanya kuat arus. Yang dia mengalir begini per detik, makanya dibagi T itu, makanya per detik. Maka itu yang mengalir tiap detik, ini yang namanya kuat arus itu. Gitu. Nah, ini muatannya, bukan kecepatan muatannya. Ya, Mas Ilman ya. Oke. Jadi, sebenarnya memang apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan hari ini setelah kalian melakukan kegiatan LKPD itu? Ada enggak yang bisa menyampaikan? Ya, Pak. Oh, silakan. Mas. Kesimpulan 1, kita dapat mengerti jika saklar tertutup itu lampu akan menyala. Dan jika saklar terbuka, otomatis lampu tidak menyala atau padam. Oke. Kemudian ada lagi? Kedua itu untuk bentuk kuat arus listrik bisa dapat dihitung menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Oke. Untuk Q-nya itu besar muatan dan untuk T-nya itu waktu. Ya. Ya mungkin itu, Pak. Oke, bagus. Mas Ilman. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Dari kesimpulan Mas Ilman itu, 1, lampunya itu bisa menyala kalau saklar ditutup. Kalau kedua dia bisa menyala. Oke, bagus. Yang kedua dia menyampaikan rumus. Ada lagi? Ini Ainun nih, kelompok Ainun ini. Pak. Ya silakan. Oh, Ismi ya. Monggo Ismi dulu.
eh, Hmm. bisa tahu semakin ditambah jumlah baterai Hmm. atau ditambah tegangannya, Iya. maka lampu menyalanya akan semakin lebih terang. Oke, baik. Nah, ada lagi? Udah, Pak. Oke, baik. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini menurut Ismi, kalau kita tambah baterainya, maka lampunya semakin terang nyalanya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, kita sudah bisa menyimpulkan. Kita belajar hari ini. Sebenarnya ada dua hal yang penting kita pelajari di arus listrik ini. Yang utama adalah kita jadi tahu ada rangkaian terbuka, rangkaian tertutup. Saat kapan lampu itu menyala? Saat dalam rangkaian Tertutup. tertutup. Nah, halo, masih dengar suara Bapak? Masih, Pak. Oke. Masih, Ya, Pak. terima kasih. Nah, ini sedikit Bapak menayangkan ini kaitannya dengan penghitungan, karena di soal nanti uji kompetensi, Bapak juga harus menguji kemampuan kalian karena indikator kalian harus mampu menghitung kuat arus listrik. Jadi harapannya bisa menghitung semua. Nah, untuk itu, maka ini Bapak menayangkan ini. Bapak langsung ke ini saja. Sudah kelihatan slide Bapak ini? Bapak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, misalnya ada muatan sebesar 360 kolom mengalir dalam 2 menit dalam sebuah rangkaian. Tentukan kuat arus listrik. Kalau ini yang diketahui berarti apa ini? 360 itu. Q. Q atau Q muatannya mengalir dalam rangkaian. Nah, tentukan kuat arus yang ditanya I-nya. Nah, di sini mengalir selama berapa menit? 2 menit. Harus kita jadikan detik dulu. Berarti 2 menit ya 2 kali 60 menjadi 120 detik atau sekon. Ya. Nah, di sini 360 dibagi 120 menjadi 3 ampere. Yang ini ada pertanyaan enggak? Bentar. Oke, jadi kita sudah belajar arus listrik, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana rangkaian terbuka dan tertutup, ya. Atau manfaat belajar hari ini apa? Sinyal, Pak. Oh, kendala sinyal. Oke, baik. Ada lagi? Ada beberapa fungsi-fungsi yang di aplikasi PET belum ini sebenarnya belum diuji coba. Oh, baik. Jadi belum dieksplorasi ya dengan baik. Ya, nanti dicoba di ini apa di luar ini ya. Oke, yang lain ada? Sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya susah ya. Sinyalnya juga lama loadingnya. Loadingnya lama. Oke, Aulia loadingnya lama. Yang penting orangnya loadingnya nggak lama ya. Biarkan HP-nya loadingnya lama, yang penting orangnya loadingnya cepat ya. Aulia. Ya, yang penting orangnya nggak lemot. Yo, yang lain? Iya, Pak. Saya. Oke, bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya hari ini? Belajar apa sih? Kamu jadi tahu apa sih? Terus Manfaatnya makin tahu tentang kelistrikan dari yang bahaya dan yang tidak. Oke. Apalagi? Kendalanya yang pertama sinyal, yang kedua belum bisa memfungsikan PET dengan baik. Oke. Masih agak susah kalau merangkainya, Pak. Oh, oke, susah merangkainya. Oke. Ya, oke, terima kasih Mbak Nina. Jadi sebenarnya ini ya, kita belum sampai ke pencegahan dan bahaya penggunaan listrik. Itu ada di materi listrik dinamis bagian terakhir. Tapi Mbak Nina sudah tahu, berarti sudah membaca buku paketnya sampai selesai. Bagus itu Mbak Nina. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan PET memang butuh ini. Kalian eksplorasi. Mungkin di HP agak lama prosesnya, loadingnya, mindah gesernya itu agak susah.
Kalau di laptop Bapak ini, laptop Pak Adi ada mouse-nya, jadi lebih mudah menggesernya. Tapi ya memang butuh ini apa namanya, berlatih saja, ya butuh berlatih saja kepada semuanya. Kemudian kalau kendala dengan sinyal memang susah ya, karena kadang kita sinyal apa namanya, ya kita sementara ini tergantung dengan sinyal karena pembelajaran daring. Itu saja sebenarnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Di akhir pembelajaran kali ini, sebelum Bapak pimpin untuk berdoa, Bapak tugaskan ke kalian untuk mengerjakan uji kompetensi ya, seperti biasa uji kompetensi arus listrik, nanti dikerjakan. Tugas-tugas yang LKPD hari ini yang belum selesai nanti diselesaikan, yang dikerjakan kelompok tadi, dikumpulkan juga. Hari ini usahakan dikerjakan, silakan bekerja sama bersama-sama satu kelompok, kemudian dikumpulkan, kemudian mengerjakan uji kompetensi. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, mohon dicatat, kita akan belajar mengenai hantaran listrik. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Ilman tadi, Pak, untuk apa kawat? Untuk apa kertas? Untuk apa koin logam? Nah, itu belajarnya nanti kita di pertemuan hantaran listrik. Nah, sebelum kita belajar ke sana, mau tahu apa itu hantaran listrik? Boleh baca di buku paket, kemudian pad-nya dicoba-coba, enggak apa-apa, sambil berlatih menggunakan pad. Begitu ya anak-anak ya? Ya Pak, siap. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran daring hari ini. Alhamdulillah, meskipun banyak kendala sinyal, ya banyak yang putus nyambung, keluar masuk begitu. Tapi di pertemuan kita yang kedua, setelah kalian praktek sendiri tadi kelompok masing-masing, kemudian kita ketemu lagi untuk pertemuan pembahasan mengenai hasil diskusi kelompok. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Alhamdulillah tidak ada kendala lagi dengan sinyal. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia nikmat yang sudah diberikan olehnya sehingga kita bisa sampai seperti sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan esok hari bisa lebih baik daripada apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Itu bekal. Amin. Amin. Mas Ilman ini kayaknya pakai baju koko ini lebih pas kalau memimpin berdoa ya. Silakan Mas Ilman dipimpin berdoa. Ya, silakan Mas Ilman. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua materi yang disampaikan oleh Badi bisa kita terima dengan baik dan bisa pelajari dengan lebih lanjut lagi. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.